Jokowi bisa dihukum mati. Oleh M. Yamin Nasution, pemerhati hukum. Jokowi, orang yang dahulu terlihat polos, santun, baik dan merakyat, menjadi harapan besar bagi rakyat untuk menjadi pemimpin. Seperti pohon besar nan rindang, di mana daunnya tempat berteduh rakyat dari panas dan hujan, batangnya tempat bersandar rakyat dari ketidakadilan, dan urat pohon menjadi tempat duduk bagi rakyat yang letih berjuang dari beban kehidupan dan kemiskinan. Namun harapan rakyat itu sirna. Jokowi lebih memilih memberikan pekerjaan pada pengangguran rakyat Cina, yang sengaja didatangkan ke Indonesia untuk bekerja, dan seluruh kebijakan yang dilahirkan Jokowi terlihat lebih memihak pada RRC. Jokowi tidak hanya ingkari janji-janji politik pada rakyat. Bahkan dia tega mengusir rakyat dari pemukimannya demi investasi. Selain itu, banyaknya rakyat yang tewas seperti tragedi Kanjuruhan, mutilasi dan pembunuhan lain di Papua, KM50, semua ini keadilan yang tak dipenuhinya. Privatisasi, swastanisasi dan korupsi besar-besaran terjadi di masa Jokowi, dan lagi-lagi dia ingkari janji pemberantasan korupsi. Lebih-lebih saat memasuki akhir masa jabatannya, Jokowi semakin memperlihatkan sindrom episodik politik, kejiwaan yang tak bisa lepas dari pengalaman indah sebagai pemimpin politik tertinggi, sehingga dia melakukan banyak skandal untuk memperpanjang kekuasaannya, termasuk memuluskan jalan putranya maju dalam pemilu 2024 melalui tangan iparnya Anwar Usman, tercatat di Jurnal Hukum Konstitusi Connect 2023. Stefanus Hendrianto, Gregorian University. Konsep hukum pidana Indonesia mengatur dua jenis kejahatan, yaitu kejahatan khusus dan kejahatan umum. Kedua bentuk kejahatan ini secara umum diketahui diatur pada KUHP. Pasca amandemen keempat, berdasarkan kesepakatan politik, pengaturan kejahatan khusus dalam hukum pidana Indonesia terbagi atas dua hal. 1. Kejahatan khusus seperti terorisme, pemberontakan, makar, korupsi, dan lain-lain. Semua ini diatur di KUHP dan prosesnya merujuk pada KUHP. 2. Kejahatan khusus tentang pembangkangan terhadap konstitusi, atau secara universal disebut kejahatan konstitusi. Hal ini khusus diatur bagi pejabat tertinggi negara yaitu Presiden. Pengaturannya terdapat pada pasal 7 AUD RI 1945 dan proses hukum acaranya pada DPR RI, MPR RI, dan MK. Pasal 7A. Presiden dan/atau wakil presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden. Johann Gottlieb Fichte, 2018, Das System der Rechtslehre, mengatakan, hukum praktis ada dua. A. Pemerintah tanpa syarat dalam kategori hukum moral, dan B. Perintah dengan syarat, kategori hukum kondisional. Pengaturan kebebasan seorang presiden dalam menjalankan tugas hanya berada terdapat pada undang-undang konstitusi atau hukum moral yang disebutkan oleh Fichte, tuntutan kehati-hatian dalam bersikap, baik bicara, sikap dan kebijakan dengan landasan moralitas yang dituntun oleh agama dan budaya berkaitan dengan kepantasan, nilai-nilai yang hikmah dan bijaksana. Pengkhianatan terhadap negara adalah pembangkangan terhadap konstitusi, dan ini adalah kejahatan besar yang memungkinkan dilakukan oleh seorang presiden. Perbuatan tercela yang dimaksud berupa gagalnya seorang presiden melindungi rakyat, seperti terjadi pembunuhan namun tidak diproses dengan benar secara hukum, atau mengusir rakyat seperti kejadian di Rempang. Bahwa putusan MK nomor 90 PU 21/2023 tentang penambahan kalimat yang dilakukan oleh ipar Jokowi, Anwar Usman, tidak dapat dikatakan sah secara hukum. Hankelsen dan pendahulunya, David Hume, 2007, Purity of Law, serta Hailahar, 2012, The Concept of Law, mengatakan, suatu putusan yang sah wajib tunduk dan taat pada aturan hukum. Sedangkan Louis Michael Seidman, 2013, On Constitutional Disobedience, mengatakan, suatu putusan yang tidak sah hanya disebut sebagai putusan yang legal, diputus oleh lembaga negara yang sah sebagai pembenaran. Kejahatan yang dimaksud adalah pengkhianatan terhadap kesepakatan seluruh rakyat yang dijadikan dasar kesepakatan dalam bernegara.
Kejahatan terhadap konstitusi dapat menyebabkan bubarnya suatu negara, atau terjadinya kerusuhan yang menyebabkan korban atas reaksi dari kelompok masyarakat yang tidak terima. Dalam konsep hukum pidana disebut delik formil. Pembangkangan, pengkhianatan konstitusi adalah kejahatan besar bernegara dan tercela adalah gagal dalam melindungi rakyat atau melakukan kesewenang-wenangan kekuasaan, pembiaran. Perhatikan frasa tindak pidana korupsi, penyelidikan dan penyidikan bagi seorang presiden mustahil dapat dilakukan, karena kekuasaannya membawahi seluruh penegak hukum. Dan seandainya proses ini dapat dilakukan, lalu diproses sesuai bunyi pasal dan presiden dimakzulkan, tidak masuk akal seorang presiden hanya berhenti, tanpa proses pengaturan pidana berikutnya. Artinya, yang memungkinkan hanya dua kejahatan yaitu, pembangkangan terhadap konstitusi dan perbuatan tercela. Yang memungkinkan seorang presiden untuk dipidana. Sebagian mengatakan, putusan MK tersebut tidak dikeluarkan oleh presiden, melainkan iparnya. Pandangan ini benar. Namun perlu difahami bahwa, positivisme hukum tidak dapat dinegasikan tentang kriminologi. Gerardus Peter Hofnagels, 2013, The Other Side of Criminology, An Inversion of the Concept of Crime, mengatakan, bahwa hukum pidana mencari pelaku utama selain pelaku itu sendiri, yang berkaitan dengan kekuasaan. Hanya pemegang kekuasaan yang paling potensial menjadi pelaku utama kejahatan. Dalam hal ini, merujuk pada pernyataan Faisal Assegaf, Metro TV, Kompas TV, bahwa orang-orang yang meresahkan rakyat hanya 5, Jokowi, istri, 2 anaknya dan Anwar Usman. Maka konsep pidana Indonesia yang melandaskan beberapa kasus pidana pada UUD, sejalan dengan Belanda dan Swedia. Dan Jokowi dapat dimakzulkan dan dihukum mati. Audio Jungle.